Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu sampai pada hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau menolong kami supaya firman ini menolong kami, menguatkan kami dan juga meneguhkan kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah beberapa bulan ini kita dalam kondisi yang seperti ini dan ada banyak sekali tantangan, hambatan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih kuat sampai pada saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kemujuran kepada kita sampai hari ini, maka ini juga adalah kemurahan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini hari yang sangat sulit untuk kita hadapi. Ada banyak hal yang baru yang harus kita lakukan, ada banyak kebiasaan yang baru juga yang harus kita mulai lakukan, dan ini tidak mudah. Karena itu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana seorang Raja Daud, dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat tidak baik. Dalam kondisi dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dalam kondisi dia dalam lembah kekelaman, tapi ternyata dia masih bisa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, sama dengan kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, mari kita belajar dari Raja Daud. Dia tetap punya iman kepada Tuhan, dia tetap punya rasa syukur kepada Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, tetapi justru dia mempunyai pengharapan yang sangat kuat dan sangat besar. Nah, firman Tuhan pada hari ini bukan hal yang asing, karena kita juga sering menyanyikan dan bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal dengan ayat yang akan kita baca hari ini, yaitu Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 judulnya Tuhan adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur pasal 23 ini, kita merasa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang memberikan pengharapan kepada kita. Nah, kalau kita lihat kondisi pemazmur, kondisi Daud, dia bukanlah orang yang dalam kondisi yang baik. Dia juga dalam kondisi yang sangat bermasalah pada saat itu. Dia bukan orang seperti orang merdeka, tetapi dia menjadi orang yang dikejar-kejar. Tapi dari apa yang dia alami, segala sesuatu yang dia alami itu, justru dia mempunyai iman pengharapan kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini
bukan untuk menghibur diri sendiri, bukan untuk menghibur Daud, tetapi ini adalah ungkapan rasa syukur yang Daud berikan dan sampaikan kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi contoh dan teladan buat kita untuk menghadapi banyak hal yang ada di dunia ini, yang pada saat ini juga terjadi atas kita. Di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Daud juga adalah seorang gembala. Walaupun yang digembalakan itu tidak banyak. Tetapi kita lihat bahwa Daud itu adalah gembala yang sangat sungguh-sungguh menjaga domba ayahnya. Dia bukan gembala upahan, tetapi dia seorang gembala yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Karena itulah dia menggambarkan dirinya sebagai domba pada saat ini, karena dia tahu dia punya gembala yang baik. Karena dia punya gembala yang baik, yaitu Tuhan, maka dia juga ketika dipercaya untuk menjadi gembala domba yang sesungguhnya, dia juga melakukan hal yang sama. Jadi apa yang dia lakukan itulah dia merasa bahwa Tuhan juga melakukan hal itu kepada dirinya. Dan dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita semua yang masuk menjadi jemaat, yang masuk menjadi warga kerajaan Allah, anggota jemaat, itu adalah orang-orang yang memposisikan diri sebagai domba dan menyatakan bahwa Yesus Tuhan kita, dia adalah gembala kita. Kalau Tuhan gembalaku, maka pemazmur katakan, takkan kekurangan aku. Dia merasakan sesuatu yang cukup. Tidak kekurangan itu berarti berkecukupan. Segala sesuatu dia dapatkan dengan cukup. Kalau seandainya kita makan, lalu kemudian kita makan dengan cukup, maka enaklah perut kita, nikmatlah itu. Kalau seandainya kelaparan, pasti tidak akan nikmat. Kalau kekenyangan juga demikian, kekenyangan juga tidak enak di perut atau di tubuh kita. Tapi rasa cukup, tidak kekurangan, itu bagi Daud adalah sesuatu yang sudah cukup. Nah, kekurangan ini menggambarkan tentang apa? Di ayat yang kedua, dikatakan ia juga membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi ada padang, di situ ada rumput. Rumput itu bisa untuk dimakan, tetapi rumput itu juga bisa untuk tempat berbaring dan beristirahat. Artinya Daud merasakan dalam kondisi yang terdesak, dia merasakan dia cukup makanan, Tuhan memberkati dia dengan makanan, Tuhan memberikan segala sesuatu yang dia perlukan sebagai keperluan dasarnya, yaitu makanan. Tuhan gembalanya, dan karena Tuhan menjadi gembalanya, maka dia tidak kekurangan dalam hal apa? Kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya. Nah, kebutuhan pokok itu penting. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita perlu kebutuhan pokok itu. Yang penting nutrisi masuk dalam tubuh kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kita juga mempunyai kekebalan tubuh yang baik. Lalu yang kedua adalah istirahat. Nah, di sini dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berumput hijau, bukan berumput kering atau rumput semak, tetapi ini adalah di padang yang berumput hijau. Kita susah untuk membayangkan bagaimana indahnya kalau ada padang, dia berumput hijau, lalu kemudian kita bisa berbaring di situ, enak dan empuk, mungkin ada di bawah pohon. Nah, disitulah kita bisa berbaring.
bukan di rumput yang semak, karena kalau itu isinya adalah semak atau rumput duri maka sakitlah kita kalau kita berbaring di situ. Tapi ada kenikmatan untuk bisa mengistirahatkan diri pada saat Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia bisa beristirahat, dia juga bisa makan pada saat itu. Jadi ini adalah sebuah gambaran pengharapan dari Daud. Makan cukup, istirahat juga cukup. Demikian juga kalau kita makan dengan cukup, istirahat yang cukup, maka kita juga akan bisa menikmati kesehatan yang cukup, kekuatan yang cukup dari Tuhan. Karena ada orang yang berkelebihan tetapi mereka tidak bisa beristirahat. Ada orang yang kaya raya tetapi mereka tidak bisa beristirahat dengan baik karena mereka memikirkan kondisi keuangannya. Orang yang kaya belum tentu dia merasa cukup. Orang yang kaya bisa juga dia merasa kurang. Karena begitulah kondisi dari manusia, begitulah kecenderungan manusia. Apapun yang sudah ada pada kita, seringkali manusia itu merasa selalu kurang dan selalu kurang. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Orang bekerja siang malam untuk mencari uang. Dia tidak mempunyai waktu untuk membaringkan dirinya. Seandainya dia membaringkan dirinya pun, dia masih memikirkan sesuatu yang ujung-ujungnya adalah uang. Ujung-ujungnya adalah untuk kelimpahan hidup materi mereka. Kenapa kita tidak merasa cukup secara makan? Kenapa kita tidak melakukan atau memanfaatkan istirahat kita dengan baik? Kalau orang bisa beristirahat dengan baik, dengan cukup, maka dia juga akan bisa melakukan aktivitas dengan baik dan cukup juga. Kita makan dengan cukup, kita istirahat dengan cukup, dan kita bekerja dengan cukup. Cukup waktu, tetapi dengan kesungguhan hati. Nah, kalau sudah seperti itu, masuklah di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Jadi yang pertama dan kedua tadi membahas tentang kebutuhan atau keperluan secara tubuhnya, makan dan istirahatnya. Ada lagi kebutuhan secara jiwa. Maka diperlukanlah itu penyegaran jiwa. Bagaimana kita bisa menyegarkan jiwa? Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita tidak bisa pergi rekreasi karena tempat-tempat rekreasi banyak yang ditutup. Mungkin di hari-hari ini, terakhir ini, ada beberapa tempat rekreasi yang dibuka itu pun sangat terbatas. Nah, tergantung kita bagaimana kita kreatif untuk melakukan rekreasi. Apa yang bisa kita lakukan tapi tetap aman? Orang-orang bisa berekreasi dengan cara pergi ke kebun. Pada waktu dia di kebun, nah dia berrekreasi sambil menanam, sambil olahraga juga. Kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, itu juga rekreasi. Atau mungkin kita nonton TV. Nonton TV juga menjadi salah satu sarana untuk rekreasi, tapi nontonnya yang ringan-ringan. Jangan nonton berita tentang COVID terus. Nah, itu justru akan membuat kita semakin khawatir. Kita carilah siaran TV yang lucu-lucu, yang bisa membuat kita tertawa, membuat kita mulut kita berolahraga karena tertawa sehat gitu. Senyum-senyum karena kita melihat postingan-postingan yang lucu-lucu. Nah, itu juga menggambarkan supaya jiwa kita juga penuh dengan ketenangan. Jadi pemazmur Daud memberikan makanan secara jasmani dan juga secara jiwani. Lalu ayat selanjutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lengkap sudah. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Daud percaya bahwa Daud dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita bisa melihat Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah menyeret kita atau mendorong kita untuk memasuki jalan yang benar. Tapi Tuhan menuntun kita dengan kesabaran dan kesetiaannya. Nah, itu sesuatu yang harus kita lihat dengan sungguh-sungguh. Karena itu di gereja pun tidak ada paksaan untuk melayani, tidak ada paksaan untuk ke gereja, tidak ada paksaan untuk memberikan persembahan, tidak ada paksaan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Karena prinsipnya Yesus tidak pernah memaksa untuk orang percaya kepada Dia. Yesus menginginkan bahwa ketika orang percaya kepada Dia, itu dari dasar hatinya yang paling dalam keluar, dan itu dalam bentuk pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke jalan yang benar, tetapi menuntun. Saudara yang terkasih, menuntun itu kalau kita ingat punya anak kecil sedang belajar untuk berjalan, maka yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk sabar, untuk tenang, dan mengimbangi anak kita jalan. Nah, itu yang disebut dengan menuntun. Menuntun itu tidak, ayo cepat gitu, enggak. Tetapi kita sebagai orang tua mengimbangi dia jalan. Dia berhenti, kita pun berhenti. Dia mulai jalan, kita pun mulai ikut berjalan. Itulah menuntun. Tuhan melakukan itu. Yesus juga melakukan itu. Selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus, Yesus berusaha untuk menuntun murid-muridnya. Tapi kalau kita baca di dalam Injil, bagaimana murid-muridnya pun kadang percaya Yesus itu Mesias, kadang mereka juga ragu Yesus itu Mesias. Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan mengikuti renungan jelajah perjanjian baru yang saya kirimkan setiap hari di WhatsApp grup kita, itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan, bagaimana kondisi dari murid-murid Tuhan Yesus. Kadang-kadang mereka percaya kepada Yesus pada saat Yesus memberikan mujizat, pada saat Yesus memperlihatkan kuasanya. Tapi ketika Yesus menceritakan bahwa Dia akan menderita, pada saat itulah murid-murid Yesus mulai tidak percaya lagi kepadanya. Mungkin di dalam pikiran mereka berpikir, katanya Mesias, tapi kenapa harus mati? Katanya Mesias, kenapa Dia harus disalibkan? Katanya Mesias, kenapa Dia harus kalah dengan kematian? Nah, sepertinya murid-murid ini tidak begitu jelas, contohnya tidak begitu jelas untuk melihat atau membaca nubuatan dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya, bahwa Yesus harus menderita. Karena itulah bangsa Yahudi pun mereka ragu-ragu dengan Yesus. Kalau mereka melihat Yesus melakukan mujizat, mereka yakin, mereka percaya, mereka bilang mereka anak Daud. Tetapi ketika Yesus mulai mengalami hal-hal di lembah kekelaman, mulai mengalami penderitaan dan penyaliban, mereka juga ragu-ragu, benarkah ini Mesias yang dijanjikan itu? Saudara yang terkasih, kita dituntun oleh Tuhan sebagai domba. Domba itu kondisinya penglihatannya tidak bisa melihat terlalu jauh, maka dia perlu dituntun oleh gembalanya. Yesuslah gembala kita, Dialah yang menuntun kita. Tuhanlah gembala kita, Dialah yang menolong kita. Kita lihat ada 3 hal yang Daud mempunyai pengharapan dan iman di tengah kondisi yang tidak baik, tapi
pengharapan ini menolong dia untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, dia yakin, dia percaya Tuhan memberikan dan memenuhi kebutuhan makanan dia dengan cukup. Yang kedua, Tuhan juga memberikan dia istirahat yang cukup, istirahat yang berkualitas. Istirahat itu bukan berarti tidur terus. Karena kalau tidur terus nanti bangun juga bisa sakit-sakitan, bisa pegel-pegel. Tapi istirahat yang cukup, yang berkualitas itu adalah dengan waktu yang cukup dan nyenyak. Karena ada orang juga tidur nggak nyenyak, paginya dia bangun malah pegel semua sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, yang ketiga adalah Tuhan juga memenuhi kebutuhan jiwa, menyegarkan jiwa kita. Jiwa perlu disegarkan supaya kita tidak stres, kita tidak depresi, kita tidak berpikir macam-macam, tetapi kita selalu berpikir yang positif. Lalu selanjutnya adalah Tuhan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya keperluan dan kebutuhan roh kita juga harus dipenuhi. Lewat apa? Tuhan menuntun lewat apa? Lewat firman-Nya. Dan kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud melewati lembah kekelaman itu artinya kegelapan. Daud melewati itu semua. Kalau kita masuk ke dalam kegelapan atau ruang yang gelap, atau gua yang gelap, atau tempat yang gelap, itu sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Kita nggak bisa lihat sekitar kita. Kita nggak tahu itu lubang atau apa. Kita nggak tahu di depan itu tembok atau apa. Kegelapan artinya kita nggak tahu apa-apa. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Sudah tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan lagi. Karena semuanya sudah gelap. Meskipun begitu, ternyata banyak orang juga yang suka hidup di dalam kegelapan. Padahal kita sendiri tahu bahwa kegelapan itu nggak ada pengharapan di dalamnya. Tetapi kita sebagai domba yang baik, domba yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan izinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman, harusnya kita tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Kita dalam kondisi mata tertutup seperti ini. Kita nggak tahu samping kiri kanan kita seperti apa. Tapi kalau kita yakin Tuhan menuntun kita dan kita percaya Tuhan beserta dengan kita, maka kita hanya mengikuti apa yang Dia lakukan. Dia jalan kemana, kita mengikuti. Apalagi ditambah ada sesuatu yang menghibur, gadamu dan tongkatmu. Artinya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya peralatan yang lengkap sebagai gembala. Seandainya ada sesuatu yang membahayakan, Dia yang pertama kali menghadapi itu. Nah, dalam kondisi terjepit sekalipun dalam hidup kita pada saat ini, jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena kalau itu kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan perlindungan lagi dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, saya sudah berlindung kepada Tuhan, saya sudah beriman kepada Tuhan, tapi ini terjadi terus-menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kira penderitaan kita itu lebih ringan saat ini dibandingkan dengan apa yang pernah diderita oleh Daud. Penderitaan kita zaman ini saya pikir jauh lebih ringan daripada apa yang pernah diderita oleh para rasul ketika mereka memberitakan Injil. Bahkan lebih sangat ringan daripada penderitaan yang pernah Yesus alami di atas kayu salib.
Jadi jangan kita menyimpulkan bahwa penderitaan kita saat ini adalah penderitaan yang paling besar. Enggak. Masih ada orang-orang lain yang penderitaannya jauh lebih besar daripada apa yang kita derita pada saat ini. Itu juga yang akan menghibur kita. Di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup benar itu akan berbeda dengan orang lain. Sesuatu yang berbeda itu akan membuat konflik. Artinya begini, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita berkata yang benar, belum tentu semua orang menyukainya. Terlebih lagi adalah orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mereka akan merasa ditelanjangi oleh apa yang kita katakan, karena yang kita katakan adalah kebenaran. Jadi orang benar belum tentu tidak punya musuh. Mungkin orang benar itu tidak mau bermusuhan dengan orang. Tetapi orang lain yang merasa dia itu ditelanjangi kesalahannya, merasa dia itu hidupnya tidak benar, ketika bertemu dengan orang benar, maka dia akan benci dengan orang benar. Yesus pada saat dia datang ke dunia, dia memberitakan tentang kebenaran. Apa yang terjadi? Banyak orang membenci dia, walaupun juga banyak orang yang mengasihi dia. Di akhir hidupnya sih tidak banyak orang yang mengasihi dia. Yohanes Pembaptis datang, dia menyatakan kebenaran. Tidak semua orang itu mau untuk menerima Yohanes. Nah, kalau seandainya bangsa Israel mau terima Yohanes, maka dialah Elia yang akan datang itu. Tapi mereka enggak terima. Demikian juga kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran, kita bertindak kebenaran, kita mengatakan kebenaran, tidak semua orang itu mau untuk mendengarkannya. Tapi penyertaan Tuhan tetap sempurna. Bahkan dikatakan apa? Dia tetap menyediakan hidangan di depan, di hadapan lawan kita. Orang-orang akan melihat kita itu damai, aman, tentram, sepertinya enak saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bersyukur, orang yang hidup di dalam kebenaran akan dilihat oleh orang lain dan orang lain akan iri kepada kita. Kenapa? Karena kita merasa baik-baik saja, dalam kondisi seperti apapun kita juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin kita sangat kekurangan, tapi kita tetap bersyukur dan kita tetap bisa tersenyum. Orang lain akan melihatnya, kok orang ini aneh ya? Itu artinya apa? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Lawan kita akan selalu melihat kita lebih dan makin irilah mereka. Tapi kita tidak perlu takut dengan hal itu. Kalau kita memang mau menyatakan kebenaran, nyatakanlah itu. Kalau kita memang mau melakukan kebenaran, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini yang terjadi pada Daud. Daud sudah diurapi oleh minyak, dia sudah ditetapkan menjadi raja, tapi masih ada Saul. Jadi dia itu adalah orang yang diurapi menjadi raja, tetapi posisinya di dunia dia belum sah sebagai raja. Karena masih ada Saul. Bayangkan, orang yang dipilih langsung oleh Tuhan belum tentu diterima oleh manusia. Kita dipilih oleh Tuhan belum tentu diterima oleh manusia. Tetapi Daud tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan ayat selanjutnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan itu adalah orang yang bajik, baik hati, tingkah lakunya baik. Lalu kemudian kemurahan, kita selalu mendapatkan kemurahan dan kemujuran dari Tuhan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Itu yang akan mengikuti kita seumur hidup kita.
Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan di mana? Dalam firman Tuhan, bukankah kita bait Allah? Rumah Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita menjaga itu sehingga hidup kita senantiasa baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Daud, dalam kondisi yang seperti ini pun, maka kita akan tetap kuat dan kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita khawatir kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Daud menulis ini bukan dalam kondisi yang baik secara duniawi dan jasmani. Dia menulis ini juga dalam kondisi yang sangat terpuruk. Tapi dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dalam kondisi seperti ini, nggak tahu apakah kita masih bisa bekerja atau enggak, nanti di PHK atau enggak, ataukah usaha kita lancar atau enggak. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Semua orang mengalaminya, bukan hanya kita. Karena ini adalah wabah yang mendunia, wabah yang menyeluruh. Jadi bukan hanya kita yang kesusahan, orang-orang lain juga kesusahan. Tapi seringkali kita melihat kok orang lain sepertinya nggak susah ya. Kok kita sendiri yang susah ya? Mungkin mereka lebih bersyukur daripada kita. Kenapa kita tidak memulai untuk bersyukur apapun yang terjadi? Kita belajar dari Daud. Dan dengan cara yang demikian, maka kita bisa menyadari akan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetaplah kuat, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami belajar dari Daud. Dalam kondisi yang terpuruk, tetapi dia masih bersyukur kepada Tuhan, punya pengharapan iman yang teguh kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa meneladani Daud sehingga hidup kami pun sama seperti dia dan kami hidup dengan kemurahan Tuhan, dengan berkat Tuhan dan dengan kemujuran dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap kuat, tetap sehat, tetap bersyukur, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.